Hari ini aku membaca postingan di grup WA, isinya tentang sunah-sunah Nabi, jika ku cerna. Postingan ini arahnya mengajak kita untuk melaksanakan sunah-sunah Rasul yang begitu bermanfaat buat kesehatan kita. Ayo kita simak postingan tersebut yang sudah ku buat menjadi video suara ini. Stop dengan air wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata, ada seorang miliarder Saudi Arabia turunan Yaman, sakit gejala stroke. Pusing terus-menerus tak berkesudahan. Dokter Saudi angkat tangan, sudah menyerah. Pasien disarankan pergi ke dokter Swiss. Setelah diperiksa, dokter Swiss berkata sambil tertawa kecil, "Anda kan orang Arab, tentu beragama Islam. Obatnya ada di kitab Anda." Bengong 1000 bahasa dengan memandang sang dokter penuh keheranan. Rasanya dia ingin cepat-cepat tahu apa yang akan diucapkan Profesor Dokter barusan. Katanya, "Hiruplah air di hidung setiap bersuci wudhu, sampai terasa di ubun-ubun." Masya Allah, ini tuntunan wudhu dalam hadits bab bersuci. Pasien tersebut terdiam malu benar-benar. Benak pikiran dan hati orang Arab tersebut membenarkannya. Singkat cerita, tanpa obat, alhamdulillah sembuh total. Kemudian disebarkanlah kejadian yang telah dialaminya itu, dengan berkata, "Jangan tinggalkan menghirup air 3 kali ketika wudhu," yang kebanyakan orang-orang Islam selalu menyepelekan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara mencegah stroke. Dan stop stroke sekarang ini juga. Dan sebarkan sebagai amal ibadah berantai. Amin. Info sehat kita, sunah Nabi itu emang super. 1. BAB duduk, beresiko tinggi terkena wasir ambeien. BAB jongkok lebih bersih dan menyehatkan, dan yang terpenting itu adalah sunah. 2. Kencing berdiri beresiko prostat dan batu ginjal. Kencing jongkok lebih bersih dan menyehatkan. Dan yang terpenting itu adalah sunah. 3. Enzim di tangan membantu makanan lebih mudah dicerna. Dibanding dengan besi, kayu, atau plastik, makan dengan tangan lebih bersih, fitrah dan menyehatkan. Dan yang terpenting itu adalah sunah. 4. Makan dan minum berdiri dapat mengganggu pencernaan. Dengan duduk lebih santun dan menyehatkan. Dan yang terpenting itu adalah sunah. 5. Makan di kursi. Masih kurang menyehatkan. Dengan duduk di lantai, tubuh akan membagi perut menjadi 3, udara, makanan dan air. Dan yang terpenting itu adalah sunah. 6. Makan buah setelah makan, cuci mulut, kurang bagus bagi lambung, karena ada reaksi asam. Yang sehat adalah makan buah sebelum makan, membantu melicinkan saluran pencernaan dan membuatnya lebih siap. Dan yang terpenting itu adalah sunah. 7. Tidur tengkurap tidak bagus untuk kesehatan, bahkan itu tidurnya setan. Tidur menghadap kanan lebih menyehatkan, dan yang terpenting itu adalah sunah. 8. Banyak rahasia sunah yang telah diteliti para pakar, dari segi hikmah, manfaat, dan kesehatan. Benarlah yang di balik sunah ada kejayaan. Bagi kita, jika misalnya belum tahu manfaatnya, terus saja semangat mengikuti adab dan tuntunan Rasul. Manfaat itu efek samping, motivasi utamanya adalah mengikuti adab dan tuntunan Rasul. 9. Seorang dokter Eropa. Jika semua manusia mengamalkan 3 sunah saja, sunah makan, sunah di kamar mandi, dan sunah tidur,
maka harusnya saya berhenti jadi dokter karena tidak ada pasien. Masya Allah, cintailah sunnah Nabi, tidak hanya adab sehari-hari tapi seluruh apa yang telah Rasulullah tetapkan dalam Islam, mau yang disukai atau tidak. Bagikan artikel ini agar terbaca dan bermanfaat bagi saudara, teman dan keluarga. Turut berbagi dari WIA Kedokteran Islam. Terima kasih. Wassalam.